Yang Mulia Nuncio Apostolik, para uskup, para pastor, biarawan, biarawati, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat Allah yang terkasih. Your Excellency, the Apostolic Nuncio, honorable bishops, priests, monks, nuns, and beloved faithful. Mari kita ikuti bersama sambutan-sambutan dan penyerahan cenderamata. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Nuncius Apostolik, Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, kepada Yang Mulia Monsinyur Piero Piopo. Disilahkan. Now we will proceed with the welcoming remarks and presentation of a souvenir. The first remarks will be delivered by the Apostolic Nuncio, the Vatican Ambassador to Indonesia, His Excellency Monsignor Piero Piopo. Your Excellency, may we kindly ask you to proceed the remarks. Saudara dan saudari dalam Tuhan, sebelumnya saya hendak berbagi sedikit rahasia kepada Anda. 2 tahun lalu, dengan penuh sukacita, ketika saya berada di Jayapura untuk menaviskan uskup kita, Monsignor Januarius Theophilus Matopaio, yang terkasih dan terhormat. Saat berjalan dalam prosesi bersama para uskup dan imam, saya memasuki katedral Jayapura dan melihat sebuah spanduk dalam bahasa Italia, bahasa saya, di samping pintu katedral Jayapura. Di spanduk itu tertulis sebuah pertanyaan yang sopan. Signor Nunzio, bahasa Italia, Signor Nunzio, quando ci sarà un vescovo papuano anche a Timika? Yang Mulia Nuncius, kapan akan ada uskup orang asli Papua yang baru untuk Timika? Saya melihat hari ini saudara dan saudari sendiri telah memberikan jawabannya kepada kita. Almarhum Paus Fransiskus telah menunjuknya, dan Paus baru Leo ke-14 telah mengkonfirmasinya dengan rela. Monsignor Bernardus Bofituos baru, OSA, telah diberikan kepada kita sebagai gembala baru bagi gereja lokal yang luhur dan terhormat ini. Putra Santo Agustinus ini, menurut karisma ordo religiusnya, akan berkarya demi kesatuan dalam gereja dan untuk persekutuan yang lebih besar bagi umat Allah, bagi Papua kita yang terkasih, dan bagi seluruh Indonesia kita yang besar. Sebagai Nuncius Apostolik, saya menyampaikan kepada Anda salam dan mengucapkan syukur dari Paus Leo kepada Leo ke-14. Salam untuk Anda sekalian. Pertama, untuk Uskup Agung Metropolitan Monsignor Petrus Canisius Mandagi, dan
kepada Monsignor Hilarion Datus Delega, Uskup Manokwari, dan kepada Uskup Alo Murwito OFM, kepada Agats, dan kepada Romo Martin Quayo yang terkasih, juga Romo Amandus, Pater Andreas, Dewan Konsultores, dan seluruh imam, biarawan dan biarawati, katekis, donatur, serta umat meriman. Saya juga hendak berterima kasih kepada Anda semua, kepada para uskup Indonesia, atas segala ketebahan dan kesabaran yang melaluinya Anda telah melayani dan membantu gereja selama beberapa tahun ini sambil menunggu gembala yang baru. Komitmen Anda semua ini juga akan sangat terbantu oleh doa-doa dari almarhum Monsignor John Saklil, uskup pertama Anda, yang bersukacita di surga karena ia melihat umat gembalaannya dipercayakan kepada orang yang bijaksana, cerdas, berhati-hati, baik dan kebapakan. Paterno, non solo intelligente, bravo, ma paterno. Kebapakan. Yang mulia Monsignor Bernardus, yang terkasih dan terhormat, Tuhan telah membina Anda dalam keluarga Augustinian yang terhormat, yang pada hari ini kepadanya kita bersyukur atas karya besar dalam penginjilan dan pengembangan manusia bagi masyarakat Papua yang luhur. Terlebih, ia memilih Anda dari antara saudara-saudara Anda di Papua untuk menjadi uskup gereja Katolik, yaitu gereja universal yang terdiri dari semua orang. Karena itu, sadarilah selalu anugerah agung ini dan bagikanlah dengan melimpah melalui pewartaan Injil, sakramen-sakramen, dan amal kasih kepada semua umat beriman yang dipercayakan kepada pelayanan pastoral Anda. Jika Anda setia kepada misi yang dipercayakan kepada Anda oleh Allah, Bapa semua orang, Anda tidak akan gagal. Dan pada akhir pelayanan Anda yang kita harapkan berlangsung lama dan terberkati, Anda akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak akan pudar selamanya. Selamat bertugas, Bapak Uskup Bernardus yang terkasih. Satu lagi. Saya dengar Bapak Suci pada waktu itu Pater Prevost OSA sudah 2 kali mengunjungi Papua, Manokwari dan Sorong. Di Italia ada ungkapkan, tidak ada yang kedua tanpa yang ketiga. Non c'è 2 senza 3. Tidak ada yang kedua tanpa yang ketiga.
Saya berharap dan berdoa agar Paus Leo ke-14 akan datang ke tanah Papua ke tanah Papua dan ke tanah air Indonesia sekali lagi. Apostolic Nuncio, thank you, Your Excellency. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Monsinyur Antonius Subianto Bunjamin, OSC, selaku Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, dan penyerahan cenderamata dilanjutkan dengan perkenalan para uskup oleh Pastor Paulus Christian Siswantoko Projo selaku Sekretaris Eksekutif Konferensi Wali Gereja Indonesia. Disilahkan. The second address will be delivered by Monsignor Antonio Subianto Bunyamin, OSC, Chairman of the Indonesian Bishops' Conference, followed by the presentation of a souvenir. This also will be followed by the introduction of the bishops by Father Paulus Christian Siswantoko Projo, Executive Secretary of the Indonesian Bishops' Conference. Your Excellency, the floor is yours. Yang mulia Nuncio Apostolik untuk Indonesia, Uskup Agung Monsinyur Piero Piopo beserta sekretarisnya Monsinyur Michael, para uskup, imam, biarawan-biarawati, saudara-saudari yang terkasih, teristimewa juga Superior Jenderal Ordo Santo Agustinus yang diwakili oleh para asisten jenderal dan para imamnya, pada para pejabat pemerintah, gubernur, bupati, ketua panitia juga, dan hadir juga Menteri HAM dari Papua, Bapak Natalius Pigai, Bapak Dirjen Dimas Katolik, para pejabat lain, dan saudara-saudari yang terkasih. Bersama dengan para uskup, kita bersyukur kepada Allah atas peristiwa iman hari ini, atas anugerah Allah untuk gereja Indonesia, khususnya Keuskupan Timika, yang telah menantikan gembala utamanya sejak wafatnya Monsinyur John Saklil pada 3 Agustus 2019. Maka hari ini kita juga mengenangkan jasa dan cinta beliau. Pada hari ini juga kita mengenangkan almarhum Monsinyur Petrus Turang yang hari ini tepat 40 harinya berpulang. Saudara-saudari yang terkasih, melalui mendiang Paus Fransiskus, Allah telah memilih seorang imam Papua Agustinian yang sederhana dan bersahabat, serta merangkul dan menebarkan kasih persaudaraan, sebagaimana diungkapkan saat pengumuman 8 Maret 2025. Monsinyur Bernardus Bovitpos baru merangkul para imam di depan altar ini. Suatu simbol keterbukaan untuk merangkul setiap orang yang akan digembalakannya. Tadi disebutkan oleh Nuncio sebagai seorang pribadi yang sederhana, penuh kebapaan, boleh juga keibuan, asal jangan kekanak-kanakan. Di tengah kecenderungan orang termasuk beberapa imam yang bekerja sendiri dan mencari senang sendiri, Monsinyur Bernardus mengajak kita untuk berjalan bersama. Saya kutip dalam sambutan pertamanya. Saya mohon kepada semuanya untuk menyatakan sikap saling mendengarkan, mengedepankan sikap untuk saling mengembangkan dialog dan komunikasi, dan sikap saling membantu dan saling bekerja sama, membangun Keuskupan Timika. Itulah ajakan untuk menjadi pintu bagi satu sama lain menuju Yesus. Setiap orang diajak untuk bersaksi, akulah pintu. Sebagaimana Monsinyur Bernardus berkomitmen menjadi pintu yang selalu terbuka bagi para imam, religius, dan seluruh umat. Terima kasih kepada Pastor Martin Kuayo yang telah melayani
Keuskupan Timika sebagai administrator diosesan selama lebih dari 5 tahun. Belum ada uskup 5 tahun saja, Timika damai-damai saja ya. Apalagi nanti ada uskupnya. Maka bersama dengan para uskup Indonesia, saya mengucapkan selamat berkarya dan bergabung pada Monsinyur Bernardus Bovitvos baru OSA dengan dalam persaudaraan KWI. Marilah kita saling mendoakan menjadi gembala yang baik, pintu suci bagi umat yang dialami, porta santa bagi mereka yang membutuhkan bela rasa. Sekian, terima kasih. Saya mengundang Monsinyur Bernardus untuk ke depan untuk mendapat tanda ucapan selamat datang dari para uskup Indonesia dan tanda juga mulai bekerja sejak hari ini, tidak ada liburan. Ini alat kerja. Yang mulia Nuncio Apostolik, para Bapak Uskup, para Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu yang terkasih, saya akan memperkenalkan para Bapak Uskup ataupun yang mewakili yang hadir dalam perayaan tahbisan pada hari ini. Monsinyur Cornelius Sipayung, Bapak Uskup Keuskupan Agung Medan. Monsinyur Tuaman Sasvo Sinaga, Bapak Uskup Keuskupan Sibolga. Monsinyur Vitus Rubianto Solihin, Bapak Uskup Keuskupan Padang. Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, Bapak Uskup Keuskupan Agung Palembang. Romo Nikolaus Heru Adrianto, mewakili Bapak Uskup Keuskupan Tanjung Karang. Monsinyur Adrianus Sunarko, Bapak Uskup Keuskupan Pangkal Pinang. Mohon maaf, ada yang sangat terlupa. Yang mulia Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, Monsinyur Piero Piopo. Kita lanjutkan. Monsinyur Pascalis Bruno Syukur, Bapak Uskup Keuskupan Bogor. Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin, Bapak Uskup Keuskupan Bandung. Monsinyur Robertus Rubiatmoko, Bapak Uskup Keuskupan Agung Semarang. Monsinyur Christophorus Triharsono, Bapak Uskup Keuskupan Purwokerto. Monsinyur Agustinus Tri Budi Utomo, Bapak Uskup Keuskupan Surabaya. Monsinyur Henrikus Pidiarto Gunawan, Bapak Uskup Keuskupan Malang. Monsinyur Agustinus Agus, Bapak Uskup Keuskupan Agung Pontianak. Monsinyur Valentino Saing, Bapak Uskup Keuskupan Sanggau. Monsinyur Samuel Oton Sidin, Bapak Uskup Keuskupan Sintang.
Monsinyor Pius Riono Prabdi, Bapak Uskup Keuskupan Ketapang. Monsinyor Justinus Harjo Susanto, Bapak Uskup Keuskupan Agung Samarinda. Romo Albertus Jamlean, mewakili Bapak Uskup Keuskupan Banjarmasin. Monsinyor Aloysius Mariati Sutresno Atmoko, Bapak Uskup Keuskupan Palangkaraya. Monsinyor Paulinus Yan Ola, Bapak Uskup Keuskupan Tanjung Selor. Monsinyor Franciscus Nipa, Bapak Uskup Keuskupan Agung Makassar. Monsinyor Benedictus Estefanus Roli Untu, Bapak Uskup Keuskupan Manado. Monsinyor Seno Ngutra, Bapak Uskup Keuskupan Amboina. Monsinyor Paulus Budi Kleden, Bapak Uskup Keuskupan Agung Ende. Monsinyor Edwaldus Martino Sedu, Bapak Uskup Keuskupan Maumere. Monsinyor Franciscus Kopongkung, Bapak Uskup Keuskupan Larantuka. Romo Sebas Hobehana, mewakili Bapak Uskup Keuskupan Ruteng. Monsinyor Sylvester San, Bapak Uskup Keuskupan Denpasar. Monsinyor Hieronymus Pakainoni, Bapak Uskup Keuskupan Agung Kupang. Monsinyor Dominico Saku, Bapak Uskup Keuskupan Atambua. Monsinyor Edmund Woga, Bapak Uskup Keuskupan Wetebula. Romo Ricardus Manggu, mewakili Bapak Uskup Keuskupan Labuan Bajo. Monsinyor Petrus Canisius Mandagi, Bapak Uskup Keuskupan Agung Merauke. Monsinyor Januarius Theophilus Matopayu, Bapak Uskup Keuskupan Jayapura. Monsinyor Aloysius Murwito, Bapak Uskup Keuskupan Agats Asmat. Monsinyor Hilarion Datus Lega, Bapak Uskup Keuskupan Manokwari Sorong. Monsinyor Michael Monsinyor Michael Andrew Paulowitz, Sekretaris Duta Besar Vatikan untuk Indonesia. Romo Martin Ekowabi Kuayo, mantan administrator diosesan Keuskupan Timika. Hadir pula para Bapak Uskup Purna Bakti, Bapak Uskup Emeritus, Monsinyor Nikolaus Adi Seputro, Bapak Uskup Emeritus Keuskupan Agung Merauke. Monsinyor Aloysius Sudarso, Bapak Uskup Emeritus Keuskupan Agung Palembang.
Monsinyur Petrus Bodeng Timang, Bapak Uskup Emeritus Keuskupan Banjarmasin. Terima kasih. Dan Romo Paulus Siswantoko, Sekretaris Eksekutif KWI. Ya. Thank you. Nessuno ti prego. Oh, thank you. Maaf, mohon Bapak Uskup. Dan dari Roma, Pater Anthony OSA dari Roma, anggota Dewan OSA. Pater Edward dari Roma, anggota Dewan OSA. Dan dari Australia, Pater Peter, Superior, pemimpin OSA Australia. Dan dari Philippines, berdiri, dari Philippines. Maaf. Demikian sambutan Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia dan perkenalan para uskup. Diucapkan terima kasih. That concludes the remarks by the Chairman of the Indonesian Bishops' Conference and the introduction of the bishops. Thank you. Sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh Bapak Uskup Keuskupan Timika yang baru saja ditabiskan. Kepada Monsinyur Bernardus Bovituos Baru OSA, disilahkan. The final remarks will be delivered by the newly ordained Bishop of the Diocese of Timika, His Excellency Monsignor Bernardus Bovituos Baru OSA. Your Excellency, please share your remarks with us. Selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Wah. Yang mulia Bapak Duta Vatikan, Excellenza Piero Piopo yang kami hormati, yang mulia Bapak Ignatius Kardinal Suharyo yang kami hormati, Ketua KWI Monsinyur Anton Bunjamin OEC yang kami hormati, para uskup se-Indonesia, Sekretaris Nuncio yang kami hormati, Monsinyur Michael. Kami hormati juga para Vijen dan Sekjen yang mewakili para uskupnya, para imam, biaran birawati, para suster sekalian, frater, diakon, yang hadir. Yang kami hormati Menteri Agama yang diwakili oleh Dirjen Katolik, Bimas Katolik, dan yang kami hormati Menteri HAM, Bapak Natalis, yang kami hormati para Gubernur Provinsi Papua Tengah, Gubernur Papua Barat Daya, Gubernur atau PJ Gubernur Provinsi Papua, dan juga yang kami hormati Gubernur Papua Barat, para Bupati Papua Provinsi Papua Tengah maupun Papua Selatan dan Papua Barat Daya yang hadir, Sekretaris Daerah dari masing-masing kabupaten dan provinsi yang hadir, para Ketua Sinode didominasi gereja yang hadir, yang kami hormati tokoh-tokoh masyarakat, khususnya masyarakat Mimikawe, masyarakat Amungme, masyarakat Me, Moni, Damal, Hubula, Maibrat, masyarakat Nusantara, kepala sukunya kami hormati, para petinggi TNI Polri yang hadir, Direktur PT Freeport Indonesia di Papua, para pemimpin BUMN, Ketua Panitia Bapak Bupati
Mimika, kita kasih aplaus kepada Bapak Ketua dan sekaligus adalah Bupati Mimika yang menyelenggarakan acara kita ini dan para anggotanya. Yang kami hormati dan kami banggakan, undangan sekalian, para tamu, dan umat yang kami cintai. 3 hal sebagaimana pada awal pengumuman saya menyampaikan sebagai 3 prinsip yang menjiwai langkah-langkah pastoral di Keuskupan Timika. Sikap mendengarkan satu sama lain. Sikap terbuka dan dialog, berkomunikasi satu dengan yang lain. Apapun perbedaannya, kita saling berdialog, saling berkomunikasi, maka kita akan saling mengenal satu sama lain. Sikap hati yang rela bekerja sama untuk membangun cita-cita bersama Keuskupan Timika ini. Semoga apa yang telah dirintis oleh Monsinyur John Philip Saglil kita lanjutkan, dan yang belum kita kerjasama untuk melengkapinya, melanjutkan impian dan visi dari Monsinyur John Philip Saglil. Tunggu api, di mana adat, gereja, dan pemerintah adalah mitra untuk membawa damai dan sukacita bagi masyarakat di Keuskupan Timika ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, para uskup yang kami hormati, sebagaimana dikatakan oleh seorang filsuf terkenal, Martin Buber, bahwa relasi kita bukanlah relasi antara barang dan relasi karena ada kebutuhan dan kepentingan, tapi relasi karena cinta. Aku dengan aku, subjek dengan subjek, saling membangun relasi demi nilai kemanusiaan, nilai persaudaraan, nilai persahabatan, nilai keilahian di dalam diri kita masing-masing, sehingga kita menjadi pintu bagi satu sama lain. Siapapun yang mengalami persoalan, masalah dalam hidupnya, dapat menemukan sukacita karena kita membuka diri untuk saling membangun relasi dan dialog, membangun pengertian dan saling memahami satu sama lain dengan bekerja sama, mewujudkan cita-cita bersama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, para uskup, nuncio yang saya muliakan. Semoga dengan perayaan hari ini memberikan semangat kesatuan dan persekutuan sebagai saudara untuk mewujudkan misi gereja bersama, yaitu damai, sukacita, keadilan, dan keutuhannya. Sehingga dengan demikian tercapailah apa yang diimpikan oleh Tuhan sendiri kepada kita dalam persiarahan di dunia ini menuju kepadanya. Pesan dan harapan, janganlah tenggelam dalam euforia dan pesta pora, berlutut dan berdoalah. Karena aku yang dinobatkan dalam sakramen episkopal ini tidak menuntut tahta, pujian, dan sembah, tetapi merangkul salib. Aku bukanlah pemenang, tetapi domba kurban yang dipilih untuk memimpin Keuskupan Timika Tanah Papua yang diselimuti oleh konflik dan kematian. Sesaat setelah terpilih di ruang Kapela Kedutaan Vatikan Jakarta menjadi saksi pengaduan dan penyerahan diriku, aku takut dan menangis bukan dalam kemenangan, tapi dalam ketakutan dan keterdiaman, sambil bertanya kepada Tuhan, mengapa aku? Aku menyerahkan kelemahan-kelemahanku kepada Sang Gembala Agung. Aku merasa tidak layak, tetapi ada bisikan suara. Tuhan membutuhkan. Tuhan tidak membutuhkan yang kuat, sempurna, dan suci. Tuhan hanya membutuhkan jawaban kesedihan dari diriku. Aku akan memikul tanggung jawab besar, banyak beban yang harus aku pikul. Aku akan lelah, capek, dan letih. Tetapi karena bantuan Tuhan dan doa Bunda Maria berserta umat sekalian menjadi kekuatan dan peneguh bagi saya bersama-sama mengikul beban pelayanan bagi gerejanya di Keuskupan Timika ini. Oleh karena itu, harapan saya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, ingatlah dan bawalah aku dalam doa-doa kalian. Bila kalian mengingat saya, maka kita berjumpa dalam doa.
Terima kasih untuk semua. Pertama-tama untuk Nuncio Apostolik Vatikan untuk Indonesia, Piero Popo, yang sudah membantu kita dan datang menabiskan saya pada kesempatan ini. Terima kasih untuk sekretarisnya, Monsignor Michael. Terima kasih Ketua KW, Monsignor Anton, dan semua para uskup. Terima kasih untuk Uskup Datus dan Uskup Mandagi yang telah mendampingi saya. Terima kasih untuk Monsignor Januarius Matopayo yang tadi sudah membawa renungan yang luar biasa. Saya nanti minta renungannya disimpan. Monsignor, luar biasa. Kita tepuk tangan karena memang luar biasa renungannya untuk membantu kita. Terima kasih untuk panitia, untuk Bapak Ketua Pak John Retop atas kerja keras bersama dengan semua jajaran panitia. Terima kasih KOR yang telah meramaikan acara ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, para misdinar, para imam, para suster yang hadir. Terima kasih juga untuk para pejabat negara, Gubernur Papua Barat Daya yang hadir bersama istri. Terima kasih juga untuk Gubernur Papua Tengah. Terima kasih untuk bupati, para bupati di Provinsi Papua Tengah maupun Provinsi Papua Barat Daya yang hadir dan para sekda sekalian atas sumbangsi dan kontribusi Anda. Terima kasih untuk Bupati Maibrat secara khusus yang telah menyiapkan acara-acara untuk nanti di Maibrat. Dan Menteri HAM, terima kasih karena sudah datang. Semoga HAM semakin maju ya, di negara Indonesia ini. Penegakan HAM-nya semakin maju. Ya. Terima kasih. Saya ucapkan khususnya thanks very much for Father Tony Anthony Banks for your support for me. So many times you coming to Papua, visiting Papua, and also I think I know you many times we live together in Rome. Also my best friend, Edward Daleng, my classmate in Rome in Santa Monica College. Thanks very much for your coming, your support. Thanks also for Pater Provincial of Australia, and then brothers from Philippines. Thanks very much from Cebu province for everything, for your support, for prayer, and also everything, many things you give me this night. Thanks very much for Santo Niño de Cebu. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati kita semua. Demikian sambutan Uskup Tertabis, diucapkan terima kasih. That concludes the remarks of the newly ordained bishops. Thank you, Your Excellency. Demikian sambutan-sambutan dan perkenalan para uskup. Mari kita lanjutkan perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat dan perutusan. That concludes the remarks and the introduction of the bishops. Let us now continue this Eucharistic celebration with a prayer for blessing and sending forth. Tuhan bersamamu. Ialah Engkau membimbing umat-Mu dengan belas kasih dan memimpin mereka dengan cinta kasih. Anugerahkanlah roh kebijaksanaan kepada para pengembalaanmu, memajukan kawananmu yang kudus Kau kuduskan karenanya, menikmati sukacita abadi. Ialah dengan kuasa-Mu yang agung, Engkau menetapkan jumlah hari dan masa hidup kami. Pandanglah pengabdian kami yang hina ini, dan anugerahkanlah damai-Mu yang berlimpah untuk zaman kami ini. Indahlah juga karunia yang sudah Engkau berikan kepada saya karena kemurahan-Mu.
Bantulah saya yang telah Engkau tinggikan dengan martabat uskup, agar saya berkenan di hati-Mu, karena melaksanakan tugas dengan sempurna. Arahkanlah umat-Mu dan diri saya dalam kasih yang amat yang sama, agar kawanan taat pada gembalanya, karena melaksanakan tugas dengan sempurna, dan gembala memperhatikan kawanannya. Semoga saudara-saudari sekalian yang hadir di sini diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah misa sudah